dengerin aku? Assalamualaikum. Ini ruangan KIAKB. Ini adalah lemari tempat instrumen yang dibutuhkan selama pelayanan KIAKB. Oke, kita lihat ada apa aja nih di sini. Yang pertama ada perlengkapan obat-obatan, kemudian ada instrumen, ada pemeriksaan pap smear ya. Ini pap smear kit. Kemudian ada kateter. Ya. Kemudian ada instrumen lainnya, ada buku KIA. Kemudian ada obat KB-nya. Ini ada duk untuk pemeriksaan atau pemasangan implan. Ada kondom, ada spuitnya, ada pil KB kombinasi. Oke, ini ada bed tempat pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KIAKB. Kita beranjak ke instrumennya ya. Di sini ada beberapa perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan KIAKB. Kemudian ke seluruh sisi yang ada di ruangan KIAKB. Oke. Jadi kegiatan aku per bulannya, aku nge-handle beberapa program yang ada di KIAKB, which is aku adalah penanggung jawab KIAKB. Jadi aku nyiapin berbagai peralatan atau instrumen yang akan digunakan selama program KIAKB berlangsung. Nah, untuk jadwalnya aku pribadi udah buat. Ini adalah target per tahun. Jadi pada bulan apa aja, program apa aja yang bakal terrealisasi selama bulan tersebut. Kemudian ini daftar nama-nama yang akan berperan serta selama program KIAKB berlangsung. Jadi kegiatan aku sehari-hari, jadi aku tuh adalah salah satu anggota dari Nusantara Sehat Team Batch yang ke-19 ya, dan mulai bekerja pada saat awal November 2021. Nah, ini udah masuk bulan ke-8 masa jabatan aku sebagai Nusantara Sehat Team. Nah, aku diberikan kepercayaan dari pimpinan, yaitu Kepala Puskesmas Tehang Bapak Elfri, untuk menghandle program KIA selama periode 2021 sampai 2022. Apa aja sih yang aku handle? Yang pertama, kelas ibu hamil, kemudian orientasi P4K, kemudian ada kunjungan rumah, antenatal, neonatal, dan maternal. Kemudian ada penyuluhan KB, dan masih banyak lagi program yang aku handle. Jadi aku di sini ada 6 anggota, termasuk aku ya. Ada bidan, dokter gigi, ahli farmasi, analis, sama kesehatan lingkungan. Nah, kami selama masa penugasan ini berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk puskesmas ini, mulai dari pengurusan dana BOK, kemudian berusaha untuk gimana sih cara mekanisme pencairan dana NS yang katanya 250 juta itu, tapi itu nggak semudah yang kalian bayangkan, karena sampai detik ini pun kami belum menemukan titik terang terhadap pelaksanaan program itu. Tetap semangat.
Jadi kegiatan aku sehari-hari, jadi aku tuh adalah salah satu anggota dari Nusantara Sehat Team Batch yang ke-19 ya, dan mulai bekerja pada saat awal November 2021. Nah, ini udah masuk bulan ke-8 masa jabatan aku sebagai Nusantara Sehat Team. Nah, aku diberikan kepercayaan dari pimpinan, yaitu Kepala Puskesmas Tehang Bapak Elfri, untuk menghandle program KIA selama periode 2021 sampai 2022. Apa aja sih yang aku handle? Yang pertama, kelas ibu hamil, kemudian orientasi P4K, kemudian ada kunjungan rumah, antenatal, neonatal, dan maternal. Kemudian ada penyuluhan KB, dan masih banyak lagi program yang aku handle. Kendala yang ada di sini adalah kendala atau tantangan lebih tepatnya itu nggak ada lampu, nggak ada listrik, kemudian infrastruktur jalannya tidak sebagus di perkotaan, dan juga no signal ya, memang nggak ada signal sama sekali, which is cuma bisa menggunakan wifi, dan wifi yang kita beli itu harganya 1 giga 125.000. Can you imagine guys? Jadi itu tantangan paling berat. Nah, kita harus coba beradaptasi sama karakteristik masyarakat orang di sini, karena akan sangat-sangat berbeda cara kita nge-treat orang yang biasa ada di lingkungan kita sama di lingkungan baru. Kalian harus siapin mental yang kuat untuk itu. Ketika kamu terjun dan punya kesempatan itu, kadang untuk adaptasi itu kita pasti stres, penyesuaian, adaptasi dengan lingkungan yang which is itu sangat berbeda dari sebelumnya. Kemudian kalau berbicara step-stepnya untuk bisa menjadi bagian dari Nusantara Sehat, itu yang pertama ada tes administrasi. Nah, tes administrasi itu dilihat dari resume, data diri, nilai, transkrip nilai, ijazah, kemudian ada file yang harus diisi di form pendaftarannya, ada esainya juga, dan yang paling penting adalah esainya. Kalau kamu bisa bikin esai yang menarik, itu pasti bakal keterima. Kemudian kalau misalnya kamu udah lulus, kamu masuk ke tahap kedua, yaitu psikotes. Nah, psikotes itu sama kayak psikotes pada umumnya, ada soal pola, pattern, kemudian ada kayak puzzle gambar yang harus disesuaikan, seperti itu. Terus ada FGD, jadi forum diskusi seperti itu. Jadi akan ada beberapa orang yang ada dalam satu tes itu, dia random, ada dokter, ada bidan, kadang ada gizi juga. Nah, nanti akan dikasih satu case dan harus diselesaikan. Dan hal yang paling penting adalah kamu menjadi bagian dari moderator, the head of discussion, atau jadi notulen. Nah, kamu tidak boleh terlalu dominan, kamu juga jangan terlalu nothing, tidak punya kontribusi lebih, jangan juga. Jadi kamu tetap netral, yang kamu dinilai, kemudian pemikiran kamu yang dinilai, pendapat kamu, problem solving yang kamu kasih, seperti itu. Nah, setelah itu akan ada sesi
interview test. Nah, di interview test itu akan dikulik pengalaman kamu oleh beberapa judges yang punya track record luar biasa. Jadi mereka akan uji wawasan kamu seluas apa dalam memanage suatu persoalan atau suatu lingkungan berdasarkan pengalaman dan keilmuan kamu. Setelah itu akan ada pengumuman. Nah, step by step tes itu pengumumannya kurang lebih 2 minggu. Jadi setelah kamu melewati fase kedua, nanti akan ada penentuan kamu lulus atau enggak. Nah, itu kuncinya. Kalau masalah tantangan di sini ya pasti ada. Setiap puskesmas pasti punya tingkat kesulitan yang beda-beda, tingkat stres yang beda-beda, tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Itu tergantung kamu bisa handle apa enggak. Jujur, ini pengalaman yang luar biasa. Gak semua orang bisa merasakan atau mengalami hal seperti ini. Kita bisa melihat karakter orang dari perspektif kita. Ternyata first impression orang tersebut itu kadang gak sesuai dengan faktanya. That's not